Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Apa kabar Libra? Sekarang giliran kalian ya. Jadi buat yang pada nanya next zodiaknya apa, aku berurutan ya. Kemarin kan Virgo, berarti sekarang Libra, ya kan? Sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading. Kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot. Ada di description box di bawah. Oke? Video ini juga bakal panjang, jadi siapin cemilan kalian atau mungkin mau sambil nyuci baju, kerja mungkin ya, beraktivitas, boleh banget. Ini kayak bakalan bisa hampir sejam sih. Ya, tergantung nanti case-nya seperti apa yang keluar. Ini akan aku bagi jadi 3 bagian. Jadi pertama ada generalnya, kemudian percintaan, kemudian karir, dan akan aku bagi per 3 bulan, per 4 bulan, per 4 bulan, per 4 bulan gitu ya. Jadi kalian punya gambaran rinci sampai akhir tahun nanti. Gitu. Oke. Kita pertama ke generalnya dulu ya, untuk Libra. Libra 2024. Ada apa? Yang pertama kita dapat kartu mending. Kita dapat Wandering Circus. Sebentar. Lalu kita dapat blessings, nice. Bagus, 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 bagus. Kita ke tarotnya dulu ya. Kita ke tarotnya dulu. Ini masuk kamera nggak sih? Nyampe nggak? Oh, masuk ya. Kita ke tarotnya. Ini kayaknya aku pakai tarot yang lebih kecil deh, biar nggak makan tempat banget ini. Kartunya gede-gede semua. Libra. Kita dapat The Emperor. Terus kita dapat Seven of Earth. Dan dapat Knight of Water. Oke, kita breakdown ke sini dulu ya. Secara general nih. Oke. Kita ambil kartunya dulu deh. Dari sini dulu deh, biar jelas. Aku mau ambil 5. Baru 2 ya. Jatuh semua. No. That's too much. Should I take them all? Ya. Yeah. Dapat 7 kamu banyaknya. Ntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini kita tutup dulu, kita buka yang ini ya. Jadi dari awal tahun nih dengan kartu mending sama The Emperor ya, kamu akan dari awal tahun tuh udah lebih organized banget sih. Kamu udah akan ada di posisi yang bisa dibilang stabil ya. Kamu terorganisir banget dari awal tahun, ada rencana juga kayaknya langsung dilaksanakan ya di sini nih dengan kartu The Emperor. Kayak logika kamu tuh diduluin gitu loh daripada yang lain. Kamu jadi lebih structured, lebih kayak teratur, lebih disiplin juga, dan kepemimpinan kamu tuh juga mungkin bukan buat orang-orang sekeliling kamu aja ya, tapi lebih ke diri kamu sendiri sih. Kamu jadi lebih keras sama diri kamu sendiri, Libra. Yang biasanya mungkin kayak nggak mau ada masalah atau biasanya menghindari kesetresan itu sendiri. Tapi kali ini kamu kayak bertekad untuk, nggak bisa, gue harus disiplin sama diri gue. Kayak gitu. Nah, wait, let me see why the mending is here. Mending. Why mending is here? Akan ada orang atau pihak yang berseberangan sama kamu, tapi kamu bisa bekerja sama bareng sama dia gitu loh. Oh iya, ada Namidanya. Sebelumnya memang cukup melelahkan ya, karena orang ini tuh berseberangan banget sama kamu. Walaupun punya visi dan misi yang sama, cuman dia nggak mau dengerin kamu gitu loh. Jadi lumayan kayak bikin kamu lelah juga ya. Tapi kamu tahu dia nggak bisa kurang mumpuni, nggak bisa melakukan perannya dengan baik, jadi kamu berusaha untuk ambil alih di sini sih. Ini mungkin
Aku ngerasa ini kebanyakan berhubungan sama adik sih, atau saudara ya, atau saudara jauh, saudara deket. Bilangnya sih mau bantu, cuman kok malah jadi banyak nyusahin ya. Lalu nanti di pertengahan tahun ada One Researchers sama Seven of Earth. Nah, kamu akan berjibaku sama hal-hal yang udah biasa kamu kerjain selama ini ya. Kamu sebenarnya udah lumayan enak sih ada di posisi yang sama terus-terusan dan pengen banget keluar dari zona nyaman kamu. Tapi kayaknya belum akan bisa segera dilakukan karena kamu harus sabar dulu nih. Kayak kamu ngerasa rada stuck. Sebenarnya nggak masalah sih dengan apa yang kamu lakukan. Kamu cuma ngerasa bosan dan pengen belajar aja, belajar lebih gitu. Tapi ya karena kamunya udah cukup bosan dan ngerasa kayak buntu, makanya ada rasa tidak sabar di sini. Kamu merasa bahwa apakah gue akan ada di posisi ini terus-terusan, walaupun sebenarnya baik-baik aja ya. Tapi kamu menginginkan yang lebih gitu. Jadi kamu berusaha untuk mungkin memulai sesuatu yang baru, tapi juga nggak langsung 100% energi dan waktunya bisa kamu kerahkan ke arah sana. Jadi kekhawatiran yang ada nih sebaiknya nggak usah dipertahankan ya. Ini butuh waktu aja, butuh proses. Nanti di akhir tahun akan langsung kelihatan nih dengan kartu blessings. Ini kamu menanam bijinya di pertengahan tahun, nanti di akhir tahun langsung tuh pada bermekaran. Jadi, Knight of Water, ya kesempatan yang kamu tunggu, opportunity yang kamu tunggu, orang yang mungkin akan menyelamatin kamu juga akan datang di akhir tahun. Gitu. Termasuk misalnya kamu mengharapkan adanya, lamaran ya, dari lawan jenis atau dari orang yang kamu sayang, itu bisa terjadi di akhir tahun gitu. Dan emosi kamu akan jadi lebih balance nanti di akhir tahun. Akhir tahun juga bakalan sibuk banget, banyak social events yang mungkin akan kamu datangi ya. Lalu di sini ada Februari akan jadi bulan yang signifikan buat kamu juga nih, Februari. Ada hal penting ya, lalu ada wishbone, a wish is granted, keinginan kamu ada yang terkabul di tahun 2024, lalu ada dog, protection from a powerful friend. Yes, kamu nih banyak dikelilingi sama orang-orang powerful yang hebat dan sayang sama kamu ya. Setidaknya akan ada satu teman kamu yang sangat powerful yang akan bantuin kamu menyelesaikan masalah kamu. Lalu ada mountain, major challenge to overcome, yes. Tantangan utama di 2024 nih, setidaknya ada satu dan itu bisa kamu selesaikan dengan baik ya. Lalu di sini ada carrot, opportunity or windfall, nih di akhir tahun kelihatan ya, kesempatan atau warisan nih bisa juga dapat di 2024. Lalu ada broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Di satu sisi yang major problemnya, masalah utamanya itu memang terselesaikan ya, tapi mungkin ada masalah kecil-kecil yang hasilnya tuh kurang baik. Nah ini bisa berubah ya, jadi antisipasi aja, oke? Ini tergantung doa dan sikap kamu juga ke sini, perbuatan kamu juga nantinya. Lalu yang terakhir dapat goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Kan ada kenaikan kekayaan atau secara spiritual akan ada peningkatan ya, akan ada pertumbuhan di sini, pendewasaan juga. Lalu gimana kartunya? Oh ini dia, ada di sini. (2024) buat kamu Libra ya. Ada mustard. Apa nih artinya? Mari kita cek. Number 29. Aku langsung branding bacain ini. Mustard itu adalah simbol dari kekuatan yang tidak terlihat gitu loh. Ketika kamu mendapatkan kartu ini, kamu diminta untuk sadari bahwa pikiran kamu itu kadang tuh disepelein sama orang gitu loh. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu punya kekuatan untuk menentukan apa yang menurut kamu benar gitu. Jangan sampai kamu mengabaikan kebahagiaan diri kamu sendiri. Beranikan diri dan cut off orang-orang yang gak baik buat kamu. Hilangkan mereka yang toksik-toksik dari kehidupan kamu gitu. Kehidupan kamu dan kebahagiaan kamu adalah hal yang paling penting di 2024 ya. Dulukan kamu dulu, intinya gitu. Kekuatan yang kamu punya itu jangan dipakai untuk orang-orang terus-terusan, orang-orang lain. Tapi kamu dulu deh yang dipenuhi. Jangan sampai kamu malah jadi burn out. Dan kalau aku lihat kartu ini kayak Ace of Cups ya.
kayak kebahagiaan yang kamu tunggu ini finally akhirnya ada nih, udah tumbuh nggak tuh, bertambah, bisa tumpah-tumpah, dan ya balik lagi ke kamu, kebahagiaan untuk kamu, rezeki untuk kamu, karma baik untuk kamu. Satu kartu lagi dari sini ya. Oh, dapat 2 kamu. Tsumikasane sama tayoreru hito. Ini ngomongin tentang orang yang bisa kamu andalkan ya. Keduanya ini mirip artinya. Coba sebentar aku cek dulu. Tayoreru hito ini maksudnya apa? Number 57. Mungkin angka-angka yang dari tadi keluar ini ya berarti buat kamu juga nih. Iya. Ini adalah orang yang bisa kamu andalkan ya. Jadi di tahun 2024 itu, kamu nggak akan ngerasa sendirian deh. Tadi kan kelihatan ya ada kartu dog tadi kan. Terus juga, dengan kedua kartu ini menambah konfirmasi bahwa kamu ini either akan diandalkan sama orang, di sini ini ya. Akan diandalkan sama orang, atau memang kamu bisa mengandalkan si orang lain itu sendiri. Kamu nggak akan pernah sendiri. Gitu. Kalau misalnya kamu yang diandalkan memang lumayan berat sih ya. Iya. Dan jangan ragu untuk misalnya minta tolong, misalnya kamu kewalahan. Penting banget untuk misalnya ngomong enggak atau minta bantuan ya. Di sini tuh. Oke. Oh, makanya dapat kartu ini juga ya. Jangan terus-terusan kayak mengorbankan diri kamu sendiri. Nah, itu bahasa lainnya. Oke, itu untuk generalnya. Sekarang kita mau ke percintaannya ya. Percintaannya di 4 bulan pertama. 4 bulan pertama untuk Libra. Dari Januari sampai April ya, Libra. Kita punya time for a nap. Di awal tahun kamu udah lebih nyantai sih. Antara udah lebih nyantai atau bodo amat sih ini. Lumayan flat ya di percintaan kamu nih 2024. Bahkan sampai nanti bulan April kamu cenderung kayak berserah diri sama Tuhan sih. Berserah diri sama Tuhan, berserah diri sama semesta. Lebih kayak fleksibel, ya udah apapun yang terjadi silakan datang aja, udah lebih tenang. Kamu percaya apa yang menjadi milik kamu akan datang ke kamu. Yang kamu percaya tarikan apapun yang membuat kamu tertarik sama seseorang, apabila itu masih ada setelah sekian lama, ya pasti dia akan datang ke kamu. Kamu percaya itu masih ada. Kamu percaya orang itu masih ada buat kamu. Kamu simply percaya bahwa kalau memang bukan buat kamu, itu perasaan akan hilang sendiri. Tapi kalau perasaan itu masih ada, berarti memang buat kamu. Itu sih yang bikin kamu gak takut ya. Kamu benar-benar berserah diri sama Tuhan. Ini membuat kamu jadi lebih nyaman dan aman dan santai. Ada Two of Air, lalu ada Knight of Earth. Satu lagi kita dapat Two of Water. Oh, ini cantik banget sih. Jadi dari awal tahun kan tadi aku bilang kamu lebih kayak bodo amat dan menutup mata ya. Kamu tahu mungkin kamu sudah ditekan kiri kanan dan kamu tahu sebenarnya keinginan untuk berkeluarga atau berpasangan itu kuat banget, tapi kamu berusaha untuk menutup mata dan ya udahlah. Gimana terserah, karena kamu berusaha untuk kontrol pun juga malah kamu stres sendiri kan. Nanti di Februari Maret pun juga kayaknya karena kamu nyantai juga, fleksibel juga, siapa yang datang ya udah disambut dan direspons, tapi kamu juga nggak ada target apapun. Terus jadinya terkesan kayak lebih lambat dan terkesan hati-hati dan kayak nggak ada progres. Tapi aku merinding. Tapi di satu sisi kayak ya udah kamu nyantai aja gitu loh. Kamu nggak mau ada di hubungan yang setengah-setengah atau yang main-main ya. Dan menariknya ketika nanti kamu udah lebih benar-benar berserah diri, totally 100% surrender sama Tuhan, itu kamu malah dipertemukan nanti di bulan April ini. Dipertemukan dengan seseorang yang memang buat kamu ya. Ini bisa orang baru, bisa juga orang lama, karena ada kartu forgiveness di sini. Mungkin kamu harus memaafkan orang ini dulu supaya orang itu benar bisa datang ke kehidupan kamu. Gitu. Ada turning over in your life.
Iya sih, 4 bulan ini akan jadi 4 bulan pertama 2024 akan jadi masa kamu untuk healing ya di sini. Recovery from traumatic events that cause pain and suffering. Kamu bakal recovery dari kejadian-kejadian yang traumatik di tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Udah, sampai jatuh. Yang bikin kamu jadi ngerasa sakit dan menderita gitu loh. Akan ada fase yang baru, itu langsung kelihatan di tahun 2024, di 4 bulan pertama ya. Ini juga diawali dengan attitude kamu yang makin baik, yang berubah di sini. Sedangkan buat kalian yang sudah menikah, sebenarnya jawabannya bisa disesuaikan sih ya. Jadi di awal tahun ini, kamu tuh mungkin ngerasa cukup tutup mata dengan masalah yang ada. Mungkin kamu menghindari permasalahan atau cekcok sama pasangan. Dan akhirnya kamu jadi lebih legowo dan lebih nyantai sih. Pasangan kamu kayak gimana, kamu sesuaikan aja. Kamu juga mungkin di pertengahan Februari Maret nanti bakal lebih hati-hati, nggak akan kemana-mana sih, bakal loyal aja, bakal setia aja, cuman kamu jadi lebih hati-hati sama apa yang kamu lakukan atau kerjakan gitu. Sangat penting kalau misalnya ada masalah jangan malah lari ke orang lain ya. Attitude kamu ini akan disorot, akan dilihat sama Tuhan juga. Apakah kamu dengan kekurangan ini malah melarikan diri sama yang lain, malah buat karma buruk baru atau kayak gimana gitu. Sebaiknya kalau memang lagi ada masalah sama pasangan, gunakan waktu untuk healing ya. Gunakan waktu untuk diri sendiri dulu nih. Dengan jangan mencari orang lain sebagai jawaban, tapi coba cari ke dalam diri sendiri. Pada akhirnya, di bulan April nanti, ketika kamu juga udah lebih bisa menerima kamu dan pasangan kamu ya, ini malah makin mendekatkan kamu dan pasangan kamu, malah jadi makin akrab, makin klop nanti. Gitu. Terus, kita masuk ke 4 bulan selanjutnya, dari Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, iya betul. Mei, Juni, Juli, Agustus. Betul. Di sini kita punya lanjutannya No Place Like Home. Kamu tahu bahwa ya dia adalah rumahmu. Dialah yang memang akan menerima kamu baik buruknya. Kondisi lagi di atas dan di bawah, ya dia nggak akan kemana-mana gitu. Kamu akan jadi bisa lebih menghargai pasangan kamu ya. Seandainya kamu masih jomblo pun, dari bulan Mei ini, kamu akan lebih nyaman sama kesendirian kamu. Akan lebih nyaman. Seandainya, tadi kan kelihatan kan, di April itu mungkin akan ketemu sama orang. Nah itu belum tentu kamu akan menjadikan dia rumah sih, tapi kamu akan lebih nyaman sama diri kamu sendiri ya. Kamu nggak ragu untuk mengungkapkan apa boundaries kamu dan apa yang kamu suka dan apa yang kamu harapkan dari pasangan gitu. Dan makanya calon-calon pacar kamu tuh juga jadi nyaman sama kamu gitu loh, ya kan, Ice of Fire. Ini di bulan Mei penuh dengan nafsu ya, penuh dengan gairah nih. Mau kamu punya pasangan atau enggak, kamu ngerasa lebih excited gitu di bulan Mei ini. Kamu ngerasa akan ada kejadian-kejadian yang menyenangkan. Kamu optimis banget gitu untuk menyambut Mei ke belakang ya. Kamu ngerasa ada banyak perubahan dalam hidup kamu. Apalagi udah punya pasangan, karena hubungan sama pasangannya membaik. Keadaan rumah tangga tuh baik, keadaan domestiknya tuh baik sama pasangan kamu jadi semangat gitu untuk ngejalan yang lainnya, optimis juga. Nanti di musim Juni-Juli nggak aneh kalau kamu sama pasangan kamu tuh jadi lebih kreatif ya dalam mempertahankan keharmonisan hubungan, mau kalian udah nikah atau enggak nih. Kamu sama pasangan kamu tuh kan punya cara pikir yang berbeda, tapi menariknya walaupun memang masih aja ada hal-hal yang gak cocok dan ada yang kecewa juga di sini, tapi kalian tuh tahu bahwa visi dan misinya tuh sama, ada di frekuensi yang sama, cuman cara pandangnya aja yang beda gitu loh. Kayak mungkin cara nyampeinnya aja yang beda. Jadi penting untuk ini ya, jangan kehilangan harapan. Jangan hanya karena ada hal yang bikin kecewa, 1-2 hal, terus kamu langsung ngecap, oh dia ini orang seperti ini, seperti itu. Enggak juga. Ada kebaikan-kebaikan yang memang dia juga berikan ke kamu kan. Jangan menangisi gelas yang tumpah. Sebenarnya gelas yang masih utuh juga banyak gitu. Tapi kadang kita terlalu fokus sama yang buruknya ya. Lalu di sini ada Ten of Fire. Di atasnya ada exchanging gifts. Ini kayak semacam blessings in disguise ya. Mungkin kamu dan pasangan akan berhadapan dengan masalah nanti di bulan Juli Agustus. Dan penting banget untuk kalian bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini bareng-bareng. Karena masalah ini nggak bisa diselesaikan sendirian, harus berdua. Dengan otak kalian yang beda itu justru akan melengkapi si
solusi ini gitu. Ada wishes coming true, dreams coming into fruition, yes. Banyak keinginan-keinginan, doa-doa kalian bareng yang terjadi karena kerjasama kalian berdua di sini, Libra. Lalu di sini juga ada chaos, trauma, drama, fight agreements. Ini kelihatan sih dari Juni Juli tadi ya. Mungkin ada chaotic, rada chaos juga karena ada argumen lagi. Namanya berhubungan ya, ada ups and downs-nya gitu loh. Ada ups and downs-nya di sini. Oh, oke. Chaos-nya itu disebabkan karena karir dan keuangan ya. Aduh, tipikal banget ya ini. Tipikal banget dalam hubungan. Which is okay, nggak apa-apa. Karena udah tahu masalahnya di mana, jadi bisa tahu kan harus ngapain, Libra. Nah, itu di 4 bulan kedua. Sekarang kita mau masuk ke 4 bulan terakhir dari bulan September, Oktober, November, Desember ya. September, Oktober, November, Desember. Kita lihat di sini ada breathe. Lalu kita punya mending lagi. Lalu kita ada go the distance. 29, 52, 47 mungkin itu angka yang signifikan buat kamu. Di sini kita punya Knight of Fire. Lalu kita ada, wow, fire semua, Nine of Fire. Sama satu lagi kita ada Awakening atau The Hangman. Oke. Oh, tadi aku udah disclaimer belum sih? Kalau bacaan ini tuh, bacaan tarot itu sifatnya based on current circumstances and situation. Jadi emang berdasarkan kondisi dan situasi sekarang. Masih bisa berubah ya, tergantung doa kamu, tergantung pilihan-pilihan hidup kamu, tergantung sikap kamu juga. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, itu jangan antisipasi aja ya. Di sini ada breathe sama Knight of Fire. Percintaan kamu di bulan September ya. Kamu nih emang naik turun sih memang Libra. Kadang kamu juga kacau, tapi kebanyakan tuh kamu berusaha untuk mengontrol keadaan, berusaha untuk kayak tadi kan fleksibel. Sekarang kamu berusaha untuk kayak udah nyantai aja, nafas aja dulu di sini. Mungkin ada kejadian-kejadian yang membutuhkan atensi lebih atau perhatian lebih. Kamu terkesan terburu-buru ya, tapi karena kemampuan kamu untuk tenang itu juga lebih besar, jadi aman sih sebenarnya ya di sini dengan kartu breathe. Balik lagi, kamu dan pasangan kamu nih juga akan lebih adem nanti tuh di akhir tahun tuh ya. Berusaha untuk fokus lagi ke tujuan awal tuh apa, apalagi berhubungan sama karir keuangan tadi kan. Dan akhirnya bertahanlah kalian di sini. Di sini bilang, walaupun misalnya ada masalah dari karir keuangan ya, most likely dari sana, jangan menyerah gitu. Lindungilah apa yang sudah kalian buat bareng-bareng. Ingat lagi kenapa kalian mulai. Jangan karena 1-2 hal langsung kayak udah nggak mau nyerah. Jangan begitu, sayang ya. Lalu di akhir tahun dengan kartu Go the Distance sama Awakening, bagus nih. Tujuan apapun yang kalian kerahkan, yang kalian sudah set, yang sudah kalian buat, itu kan akan makin mendekat. Memang belum akan goal banget, cuma itu dikit lagi. Nah, ketika impian kalian bareng-bareng ini makin kayak mendekat, close to happen, hampir terjadi. Nah, itu maksudnya. Ya, itu akan bikin kalian punya perspektif baru dalam hidup sih. Dengan kartu Awakening di sini. Kalian akan jadi evaluasi ya ke setahun belakangan di tahun 2024. Kalian akan evaluasi apa sih yang sudah kita perbuat gitu. Apa sih yang harus diperbagi, apa yang harus dibuang gitu. Kayak semacam ada momen-momen reflektif gitu loh antara kamu dan pasangan kamu. Apalagi Libra yang berpasangan ya, akan ada kerjasama bareng sih antara kamu dan suami kamu, entah buat bisnis baru, kerjaan baru, atau sesimpel misalkan kerja masing-masing ya, kalian punya tujuan bareng-bareng gitu. Yang tadi perjalanannya.
yang udah aku sebutkan tadi ya. Secara umum, lewat percintaan, kamu tuh banyak belajar ya sebenarnya. Nggak cuma mengenai atau terkait dengan si relationship itu sendiri, tapi juga lebih ke karir, kehidupan personal kamu. Tuh kan, transformasi. 2024 itu ngomong tentang transformasi buat kamu nih. I raise up like a phoenix, ya. Akan yang tadinya istilahnya udah jadi ashes, udah jadi abu, hidup kembali. Hidup kembali lagi di sini. Rising like a phoenix. Incoming abundance, yes! Hidup kamu lewat relationship ya akan lebih reliable. Pasangan kamu juga akan lebih bisa diandalkan. Lebih terstruktur, lebih ada fondasinya. Dan karena itulah makin mengundang rezeki. Gitu. Itu ya untuk percintaannya yang ternyata nyerempet kemana-mana nih. Hebat deh, Libra. Luar biasa. Gak nyangka banget kamu sehebat ini ya. Luar biasa. Sekarang kita ke karir keuangan. Di 4 bulan pertama dari bulan Januari sampai April. Di sini kita ada, wow, victory. Ada victory, lalu ada second chakra. Dan dapat kartu The Temple Path. Wah, dari awal tahun kamu udah ngegas banget ya. Tapi bagusnya sih berhasil di sini nih. Victory, banyak hal yang langsung berhasil kamu lakukan. Berhasil kamu capai, ya. Dan kayak kamu akan masuk ke fase baru nih. Langsung kelihatan dari Januari start langsung ada hal baru masuk ke kehidupan kamu. Jadi antara orang, jadi mungkin kolega atau klien, ya, atau sesimpel fase baru. Dan itu langsung berhasil, kelihatan dari Januari. Dan karena keberhasilan inilah, kamu jadi take things personally gitu loh. Kamu jadi menganggap hal-hal ini adalah diri kamu, adalah identitas kamu. Kamu jadi kayak nggak bisa bedain antara personal kamu dan profesional kamu ya. Kamu, kebanyakan dari kalian memang penting banget untuk buat kalian, penting banget untuk menjaga hubungan personal atau penting banget untuk menemukan hal yang sifatnya tuh personal untuk bisa bertahan di kerjaan. Misalnya kamu suka sama bosnya kah, atau kamu ada nilai tersendiri atau prinsip tersendiri yang bisa diwujudkan lewat kerjaan kah? Itu yang akan terjadi akan terjadi sih di bulan Februari Maret ya. Ada Two of Air. Nah, ini mungkin akan ada bentrok sih di antara hati kamu dan pikiran kamu ya. Di hati kamu suka banget sama kerjaan ini, atau sama tim ini, atau sama bos ini. Tapi sebenarnya mereka tuh ada masalah juga. Ada rada bermasalah di sini. Nah tuh gimana cara ngatasinnya. Terus sedangkan di bulan Maret April nanti workload-nya lumayan turun ya. Worknya lumayan turun di sini. Jadi kamu punya banyak waktu untuk istirahat. Tapi walaupun begitu, jangan menganggap waktu istirahat atau workload-nya turun ini adalah sesuatu yang buang waktu gitu. Karena dengan kartu End of Fire, artinya walaupun kamu kayaknya nggak banyak bekerja atau nggak begitu sibuk, sebenarnya itu berjalan dengan baik gitu loh. Mungkin karena dari awal kamu udah nyiapin ya. Jadi istirahat itu juga penting ya, Libra ya. Jangan kira ketika istirahat kamu buang-buang waktu di sini. Justru malah makin mempercepat next fase-nya, next phase-nya di sini. Walaupun kayaknya adem ayem, tapi sebenarnya di balik layar banyak banget yang terjadi. Mungkin bukan divisi kamu, tapi kamu siap-siap aja sih. Setelah bulan April nanti giliran kamu bakal sibuk. Di sini power make ya. 4 bulan pertama kamu udah optimis banget dan ngerasa powerful banget untuk berbuat banyak hal di saat yang bersamaan ya. Sat nih dengan kartu make di sini. Wah, gila sih. Kamu bakalan sibuk sebenarnya. Cuman aku nggak ngerasa kamu kewalahan ya. Ya udah, kamu udah tinggal ngejalanin aja gitu. Karena kamu ngerasa kamu mampu, ya udah, kayak nggak ngerasa bingung, dijalanin aja, gitu. Kalau bacaan karir keuangan tuh biasanya nggak lebih kompleks ya, lebih mudah daripada perasaan manusia. Nah, lalu kita lanjut ke Mei, Juni, Juli, Agustus.
Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus untuk karir keuangan Libra. Kita punya Angel of Love. Terus kita ada financial constraints. Dan ada first chakra. Di sini kita punya Page of Water lagi. Sama kayak di 4 bulan pertama ya, ada Four of Water. Lalu yang terakhir kita punya Ten of Water. Oke, kita perjelas dulu kenapa ada financial constraints dan Four of Water di sini. Ada boundaries. Oke. Selanjutnya kita ada forgive. Dramanya mungkin akan terjadi di 4 bulan kedua ya. Jadi yang tadi di awal aku bilang, kamu kan kayak penting banget. Kamu rasa penting banget untuk punya hubungan personal sama karir kamu kan. Apapun itu, dengan orangnya atau dengan tempatnya atau dengan pekerjaannya. Ini masih akan terus berkutat di orbit kamu, di sekitaran kamu nih. Ya, entah orang yang sama yang di awal tahun atau hal yang sama di awal tahun, atau memang ada yang baru lagi, tapi aku rasa ini energinya sama yang tadi sih. Jadi kayak setia sama kamu ya, dan kamu makin sayang sama hal ini tuh. Ya kan? Nah ini kayaknya ada yang iri juga yang membuat kamu rada goyah, rada berdampak nih. Karena kebebasan kamu yang di awal tadi itu kayak dihambat gitu loh dengan kartu boundaries di sini. Dan gara-gara dihambat entah nggak dapat approve atau dari divisi lain atau dari hal yang berpengaruh ini ketahan, jadi ngaruh ke keuangan kamu nih. Jadi kayak kesempatan yang harusnya ada buat kamu jadi terlewati gitu loh. Dan bikin kamu jadi bete. Ya elah, ini kan buat semuanya, kenapa diperhambat begini sih? Tapi memang ya, siapapun yang dizolimi itu bakalan dapat karmanya. Karena nanti langsung kelihatan. Nih, di Juli Agustus nih, first chakra Ten of Water. Ini tuh kayak orang yang gali kuburan sendiri. Karena abis itu justru posisi kamu makin kuat. Dan malah makin berlimpah. Lebih bagus 10 kali lipat daripada sebelum-sebelumnya. Tuh, Ten of Water di sini tuh. Semuanya ikut bahagia, termasuk keluarga kamu, pasangan kamu, kecipratan semua, tim kamu, semuanya. Ini tuh lebih dari cukup, melimpah banget dan bikin kamu jadi bisa bangun ini, bangun itu. Kuncinya satu ya, supaya rezekinya tetap lancar, memaafkan. Gitu. Oke, itu. Gak nyangka banget sih, hebat ya kamu ya. Cepet maafinnya. Rezekinya juga langsung lancar, gak nyangka banget Libra, mantap. Lalu di 4 bulan terakhir, itu berarti dari September, Oktober, November, Desember ya. Karir keuangannya untuk Libra kita punya langsung tuh nyambung ya. Dari September tadi, dari Agustus ke September duitnya masih banyak banget dan limpah banget. Wah, ini mungkin kamu rada istirahat sini ya. Udah capek ngadepin drama tadi. Uangnya tuh udah banyak, jadi kayak semacam diserahkan ke bahan-bahan kamu. Wah gila sih. Aku bisa bilang dari Juni ke akhir tahun ya, lihat tuh duitnya berlimpah banget. Gila sih Libra. Ini kamu akan kenyang duit sih. Kenyang duit banget nggak tuh? Di sini ada rilis. Nah, ini PR juga ya. Duitnya banyak, rezekinya banyak. Jangan sampai kamu ketakutan itu nggak akan pernah datang lagi. Atau ketakutan miskin ya. Penting banget untuk bisa jangan terlalu attach sama material things dalam hidup. Memang utamakan dulu kamu dan keluarga ya istilahnya gitu. Tapi juga ingat untuk berbagi. Ya. Mungkin sama anggota keluarga kamu yang lain atau sama orang yang membutuhkan. Jangan terlalu stres, takut miskin. Jangan gitu mentalnya. Duitnya banyak kok nanti. Gak nyangka banget sih. Ini judulnya apaan berarti ya? Wow, ini kartu ada terus ya. Bahkan sampai 4 bulan terakhir. Jadi siapapun ini, kalau misalnya ini orang ya, dia akan jadi setia banget sih jadi bawahan kamu atau jadi teman kamu nih. Bisa nge-backup kamu nih. Jadi hargain orang ini ya. Jangan sampai disia-siakan. Oh, judulnya apa berarti ya? Gak nyangka banget kamu sehebat ini.
kenyang duit banget, asli. Ini mah kamu ya, luar biasa. Lalu satu kartu lagi, kita punya Five of Water. Lagi-lagi ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi, walaupun uang kamu juga aman banget ya, duitnya berlimpah, bahkan ini bisa berlanjut ke tahun 2025 nih. Tapi ada juga yang, apa ya sih? Aku nggak ngeliat drama sih, cuman kayak karena standar kamu makin tinggi, jadi kamu tuh gampang kecewa. Nah, ini penting banget untuk stay humble ya. Stay humble. Stay humble. Ingat dulu gimana, iya sih dengan kamu naik gaji, naik jabatan, iya sih standar hidup kamu naik, standar kamu untuk kayak memerintah juga beda. Tapi jangan sampai lupa bahwa tiap orang itu punya masalah masing-masing. Apalagi kamu bekerja sama orang kan. Penting untuk ada empatinya ya. Lalu ada kartu grief. Ini nyambung dari sini. Ada rasa kecewa dari orang-orang ini ya. Atau dari sekitar kamu. Jangan sampai kamu ngerasa lebih hebat karena kamu banyak berhasil di sini. Ya, ini juga karena dukungan orang-orang sekitar kamu. Lalu ada kartu healing. Ya, kerjaan keuangan ini jauh membaik sih ini. Bahkan yang tadi aku bilang di awal ya, karena banyaknya uang ini kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu mungkin waktu zaman kecil dulu, pengen beli Gundam, beli robot-robotan, itu akhirnya bisa dipakai untuk ke hobi gitu misalnya. Atau ke hal-hal yang menjadi impian kamu tapi selama ini belum sempat kecapai ya. Mungkin beli boneka Barbie atau gimana-gimana. Atau pergi kemana, liburan emang kau pengen banget dari dulu tuh. Sampai dihina orang, tapi kali ini kamu bisa wujudin itu. Uang yang banyak ini memang dipakai buat kamu untuk nyembuhin luka batin juga sebenarnya ya. Tapi jangan jadi sombong. Oke, itu untuk Libra. Karir keuangannya ya, udah sampai akhir tahun aku bacain. Sekarang kita mau bacain tentang advice-nya atau nasihat buat kamu ya. Untuk Libra di tahun 2024, kita dapat Hold Your Vision. Ini ngomongin tentang bagaimana kamu mesti kayak jangan mengubah kamu punya impian ya. Adjustment, penyesuaian boleh, tapi untuk hal-hal yang krusial yang menurut kamu itu adalah inti sari hidup kamu, itu jangan diganti. Tuh, go for it. Apapun yang menjadi panggilan buat hidup kamu nih, kamu ngerasa kayak, gue pengen banget kesana, gue pengen banget mencapai ini. Go for it, maju aja. Maju. Raih bulannya. Jangan menyerah. Lalu di sini ada acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Ada hal-hal yang memang tidak kita bisa kontrol ya. Kita tidak bisa kontrol dalam hidup itu. Jadi penting untuk menerima. Misalnya kayak orang, ini kayaknya berkaitan sama relationship tadi deh. Menerima kalau dia memang seperti itu. Belajar untuk menerima, belajar untuk mengerti. Belajar untuk mengetahui hal-hal yang tidak kita bisa kontrol. Termasuk bagaimana orang bersikap ke kita. Kamu Libra, dan kartu yang keluar Libra juga. Decision, ya. Keputusan. Terkadang, keputusan terbaik adalah dengan tidak membuat keputusan sama sekali. Nah, lo nyentil nggak nih Libra? Kamu banget ya? Ya nggak sih? Lalu ini kayak semacam pertanyaan reflektif atau reminder nih buat kamu, nggak tahu keluar kartu apa ya. Di sini freedom. Bebaskan diri kamu dari limiting beliefs atau kayak hal-hal yang kamu percaya adalah pembatas buat kamu ya. Coba diganti attitude-nya. Jangan menganggap kamu nggak bisa karena ini, karena itu, karena ini, karena itu gitu. Kamu punya visi, kamu punya impian, berarti kamu bisa mencapai itu. If you can dream it, you can go for it. Kalau kamu bisa memimpikan itu, berarti kamu bisa mewujudkan itu. Ya. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan inspirasi dari kamu. Jadi memang kamu mesti jadi contoh juga sih, role model, supaya mereka itu nggak ngerasa gagal juga ya. Ini lumayan rada, bukan berat sih, tapi kayak kamu punya tanggung jawab untuk menginspirasi orang-orang sekitar kamu gitu. Dapatkanlah, jadilah diri yang memang kamu mau ya. Sehingga bisa banyak jadi inspirasi buat orang-orang. Lalu di sini kita ada amusement. You have natural talents that you can share with the world. It's time to make money from them while having a good time just being you. Ini banyak ngomongin tentang menjadi diri sendiri ya. Anyway, jadi kalau berkaitan sama karir keuangan, kayaknya 2024 nih akan jadi tahun yang baik untuk memulai. Tunjukkan talenta kamu.
yang bisa kamu, kayak hobi dijadiin kerjaan gitu loh maksudnya. Tunjukkan talenta kamu bisa dengan kamu, nggak tahu sih tergantung kamunya apa. Tapi kebanyakan nih hal yang menyenangkan yang kamu suka sih, yang kamu nikmati dari hobi, bisa jadi karir. Misal kamu suka masak, itu bisa jadi kamu food vlogger lah, atau blogger lah, atau misalnya review-review makanan, atau bikin konten yang berbau makanan, atau misalnya kamu suka nyanyi, atau misalnya kamu suka merajut. Ini macam-macam ya. Intinya 2024 adalah tahun yang baik untuk menjadikan hobi menjadi sumber uang. Gitu. Terus pesan cintanya. Di sini ada The Garden. Kita lihat nomor 15. What does the garden mean? Jadi garden ini atau inner garden ini ngomong tentang hati ya, mengenai diri kamu sendiri. Lagi-lagi ngebahas tentang menjadi diri sendiri ya. Jadi kebanyakan orang tuh merasa bahwa, oh aku akan bahagia kalau aku punya pasangan. Nah, ini bukan The Gardener yang keluar, ini kartunya ada pasangan The Gardener, tapi ini kartu yang keluar The Garden kan. Jadi, ketika kamu mengambil kartu ini, kamu dapat reminder atau pengingat bahwa kebutuhan diri kamu sendiri itu butuh perhatian ya. Coba deh reconnect sama diri kamu sendiri, terutama untuk kalian perempuan ya. Connect ke feminine side-nya kamu. Dengan macam-macam ya, dengan kamu pakai parfum kah, dengan kamu rapi, peduli sama diri sendiri, self-pampernya, self-care-nya. Itu penting untuk kamu perhatikan di tahun 2024. Sedangkan yang buat laki-laki yang nonton, ya maksudnya gunain waktu dan uang kamu ya, untuk memenuhi kebahagiaan diri sendiri dulu. Tadi kan kelihatan tuh dari uang, ada uangnya kok buat ke hobi atau macam-macamnya, self-pamper kamu, self-care kamu, gitu. Banyakin meditasinya juga, banyakin connect sama diri sendiri, berbicara, berkomunikasi sama diri sendiri, gitu. Perhatian sama ini ya, kesehatan tubuh juga sih. Setiap orang, manusia itu ada sisi feminin, bukan sisi ya, bukan sisi bahasanya, ada energi feminin dan masculine-nya. Nah, kalau buat kalian yang perempuan mungkin ngerti ya, langsung connect gitu, langsung ngerti kayak ketika dapat pesan barusan untuk ya udah tap in sama feminine side kamu. Nah, tapi untuk laki-laki mungkin rada bingung sih, maksudnya tap in sama feminine side gimana? Jadi belok ya enggak juga. Tapi lebih kayak tadi ya, self care kamu diperhatikan. Apa yang membuat kamu ngerasa ganteng, ngerasa cakep, ngerasa bersih, ngerasa penuh dengan cinta gitu. Jadi gak usah ngemis sama orang lain dulu. Nah, ketika vibrasi kamu naik seperti itu, The Gardener-nya akan datang. Kalau memang saatnya tepat gitu. Jadi jangan ngerasa diri itu korban juga ya. Kamu juga yang membuat diri kamu ada di posisi ini gitu. Oke deh, kita tutup dengan afirmasi, message from universe, pesan dari universe yang perlu kamu dengar sekarang ya. Aku mau ngambil 5 untuk 2024, gimana? Oke, yang pertama kita dapat kata-kata, if I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day until eternity passes away, just to spend them with you. Mungkin ada seseorang yang ingin menyampaikan pesan bahwa kalau gue punya waktu, punya seluruh waktu di dunia, gue pengen simpan di botol dan habisin sedikit demi sedikit buat kamu gitu. Atau ini bisa juga pesan dari semesta sih, bahwa dia sangat menyayangi kamu. Tuhan tuh menyayangi kamu banget loh. Lalu ini afirmasi, say this. Katakan ini, I'm a magnet to good ideas. I'm overflowing with creativity and innovation. I'm successful in all that I do. Ngomong ini ya, ini kayak macam afirmasi buat kamu. Kamu adalah magnet untuk ide-ide baik, hal-hal baik dalam hidup. Kamu dipenuhi dengan kreativitas dan inovasi. Kamu akan selalu sukses di semua hal yang kamu lakukan. Lalu kamu dapat reminder, don't let idiots ruin your day. Jangan biarkan orang-orang bodoh menghancurkan mood kamu dan hidup kamu ya, atau hari-hari kamu. Ada afirmasi lagi. Katakan ini, saya berterima kasih
bahwa kehadiran saya yang kayak nggak seberapa ini ternyata memiliki arti, memiliki makna. Nih ya, nyambung sama yang di sini tadi. Kehidupan aku itu berharga, penting. Kerjaan aku yang kulakukan juga berharga. Mau sekecil apapun ya. Aku dibutuhkan di dunia ini. Ya, good things take time. Hal baik itu membutuhkan waktu. Jadi sabar. Tadi nyambung ya di general reading yang tadi itu. Okay, that's all from me. Itu dari aku. Aku tahu kamu suka videonya. Ya nggak? Please comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Bantu aku untuk segera mencapai 100.000 subscribers. Bantu aku. Terus buat kalian yang pengen apa sih? Baca gratis, pengen coba-coba, bisa langsung follow Instagram atau TikTok aku ya, karena aku suka live di sana, dan ketika live kalian bisa nanya macam-macam tuh. Terus buat kalian yang pengen personal reading, aku tuh kalau baca ini tuh sebanyak ini kartunya. Mantep ya, puas kamu nanti. Jadi bisa langsung DM juga ke Instagram ya, @texratarot. Terus buat kalian yang punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung DM juga atau komen di bawah. Aku bacain kok. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Libra, stay safe, love you. Dadah.